Dia agamanya lagi tidur, lagi ngorok. Ya, dia mungkin belum bangun, aku nggak tahu kapan dia bangunnya, mungkin faktor U ya. Untuk ancaman pidana, ketentuan 170 KUHP itu ancaman maksimalnya 5 tahun. Yang mereka lakukan, yang mereka pikir hanya di wilayah mereka, sebenarnya diketahui oleh suatu enter dunia. Masyarakat Indonesia semua tahu. Jadi apa yang mereka lakukan bisa memicu perpecahan di negara kita. Kasus intoleransi kebebasan beragama yang belum lama ini terjadi di Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, yang viral di media sosial merupakan fenomena puncak gunung es. Aksi pengrusakan, intimidasi, penolakan hingga pengusiran seperti yang dialami sekelompok remaja yang sedang melakukan kegiatan ritual keagamaan sebenarnya tidak hanya terjadi di Sukabumi, tetapi juga di berbagai tempat, terutama Indonesia bagian Barat. Setidaknya itulah yang diamati pegiat media sosial, Permadi Arya. Dalam pengamatannya, kasus intoleran kebebasan beragama marak terjadi dengan tingkat konflik yang beragam. Menanggapi kasus intoleransi yang terjadi di Sukabumi, Permadi bersyukur kasus perusakan itu viral di media sosial. Menurutnya, tanggapan publik menjadi penting mengingat belakangan ini muncul jargon no viral, no justice. Dan berikut keresahan Permadi Arya atas maraknya kasus intoleransi kebebasan beragama terutama yang terjadi di Sukabumi belum lama ini. Sebenarnya kejadian intoleransi seperti ini, terutama yang menimpa umat Kristen, ya. Jadi yang jadi korban persekusi ini di negara ini, saya lihat, saya amati 3 tahun terakhir ini, mayoritas memang bisa dibilang hampir semua kasus itu menimpa ke umat Kristen. Tidak pernah menimpa ke umat Hindu, tidak pernah menimpa ke umat Buddha, tapi selalu ke umat Kristen. Jadi biar Mbak tahu, kita ngomong 3 tahun terakhir ini aja, dari tahun 2023 sampai 2025, itu kejadian seperti yang terjadi di Sukabumi itu sudah rutinitas, Mbak. Itu 1 bulan itu pasti terjadi minimal ada 1 kasus seperti kurang lebih di Sukabumi. Apa yang terjadi di Sukabumi itu belum ada apa-apanya. Tahun kemarin, tahun 2024, itu sampai ada yang kena tusuk, Mbak, cuman gara-gara dia berdoa, Mbak. Jadi itu kejadian di anak-anak mahasiswa Universitas Pamulang, itu anak-anak Katolik, mereka waktu itu mau doa rosario. Mereka mau doa rosario, karena mereka anak-anak mahasiswa, mereka kumpul di kosan salah satu anak mahasiswa tersebut, lalu mereka nyanyi-nyanyilah doa rosario pada malam tersebut. Karena di Indonesia ini no viral no justice, berkat viral, akhirnya para pelaku ada 6 orang sudah ditangkap polisi sampai sekarang belum keluar. Jadi ini buat gambaran aja, buat pemirsa cumi-cumi, bahwa kejadian seperti di Sukabumi kemarin itu bukan sesuatu yang luar biasa, bukan sesuatu yang spesial, itu sesuatu yang rutinitas yang terjadi hampir setiap bulan. Ini umumnya kasus ini terjadi di Indonesia bagian Barat ya Mbak ya. Banyak kasus terjadi di Jawa Barat, di beberapa daerah di Sumatera. Jadi tidak semua wilayah di Indonesia ini punya kasus intoleransi seperti ini. Indonesia bagian Timur bagus sekali toleransinya. Berdasarkan pengamatannya yang concern menyoroti kasus intoleransi kebebasan umat beragama yang terjadi di banyak tempat, Permadi Arya menuding aparat negara tidak melindungi warganya yang minoritas untuk beribadah dengan nyaman dan tenang tanpa adanya gangguan. Pejabat negara baik di tingkat nasional dan daerah seolah diam dan menutup mata atas banyaknya kasus intoleransi tanpa adanya sikap dan tindakan tegas. Ketidaktegasan negara adalah konsekuensi logis atas maraknya kasus intoleransi yang mengancam keharmonisan antar umat beragama. Bagi Permadi, yang gerah melihat tindakan anarki seperti di Sukabumi, negara harus hadir, bukan sebaliknya membiarkan. Sebab yang ada saat ini bukan rasa aman dan nyaman dalam beribadah, tetapi kecemasan dan ketakutan. Ini bukan masalah perizinan, ini masalah murni intoleransi, Mbak.
atau lebih tepatnya ini adalah Kristen fobia. Pertama, ini jelas ini adalah sepenuhnya adalah kesalahan negara, karena negara ini harusnya hadir. Negara ini harusnya hadir dalam kasus-kasus intoleransi seperti ini. Aparat dan negara harusnya hadir di lokasi, memberikan rasa aman kepada warga yang sedang ibadah. Karena kenapa, Mbak? Karena ibadah ini adalah hak konstitusi, hak azazi. Jadi hak beribadah untuk semua umat beragama itu dilindungi oleh undang-undang dan dilindungi oleh konstitusi. Artinya apa? Negara dan aparat harusnya menjamin kebebasan beribadah setiap umat yang apapun agamanya. Nah, ketika ada terjadi persekusi sampai umat Kristen tidak bisa beribadah seperti ini adalah indikasi negara tidak ada, negara absen, negara tidak hadir, aparat tidak ada. Aparat mungkin ada di situ, tapi diam-diam baik. Seperti Mbak lihat di video-video di Sukabumi, ada Babinsa di situ, ada Polsek di situ. Di video di Depok ada Polsek di situ, ada baju coklat, ada baju hijau, tapi mereka diam-diam saja menonton. Jadi seolah-olah kayak mereka membiarkan itu terjadi, padahal harusnya negara itu harusnya ada di situ. Kalau Pak Polisi ada di situ, mereka harusnya menjamin gimana caranya supaya umat beragama tersebut bisa beribadah di situ. Ada tentara di situ. Tugas mereka adalah harusnya mereka menjamin bahwa umat beragama di situ bebas dari gangguan. Artinya apa? Mereka yang harus memastikan agar siapapun itu, oknum dari warga yang intoleran itu datang dengan bermaksud untuk membubarkan, mereka harusnya di situ mencegah, bukannya membiarkan itu terjadi. Kalau setiap ada kasus pelakunya ditangkap, saya yakin pasti warga intoleran pasti akan mikir, wah, next time mungkin di tempat lain ada warga terganggu mendengar umat Kristen nyanyi-nyanyi, lalu mereka pengen bubarin, mereka pasti mikir, kalau saya bubarin nanti saya bisa dipenjara loh. Karena kenapa? Karena nggak ada, tapi kenapa terjadi lagi dan terjadi lagi, ya itu karena tidak ada konsekuensi hukum. Kasusnya harus besar dulu seperti di Sukabumi baru ditangkap. Tapi kan kejadian seperti ini kan nggak cuma di Sukabumi aja, dan tidak selalu harus sebesar Sukabumi. Banyak loh, Mbak, terjadi pembubaran ibadah di tempat lain, tapi tidak viral seperti di Sukabumi. Lalu apa yang terjadi? Umat Kristen yang dibubarin karena mereka tidak viral, akhirnya sampai sekarang mereka susah beribadah. Karena tidak ada atensi dari negara, tidak ada atensi dari pejabat setempat, tidak ada atensi dari aparat. Karena tidak viral. Itu banyak sekali, Mbak, yang seperti itu. Jadi balik lagi, ini semua kesalahan ada di negara. Harusnya negara memberikan konsekuensi hukum. Setiap ada pembubaran ibadah, harusnya pelaku dijerat hukum. Cuman itu solusinya untuk memastikan tidak ada kejadian lagi. Tapi sampai sekarang udah 3 tahun tidak pernah dilakukan. Saya juga nggak tahu kenapa. Setiap warga negara apapun agamanya, itu hak yang dilindungi sama konstitusi dan dilindungi oleh undang-undang. Jadi negara harus memastikan, aparatnya, pejabatnya harus memastikan kalau di daerahnya ada umat minoritas yang ingin beribadah, mereka harus memastikan mereka bisa beribadah. Tapi itu yang tidak pernah terjadi, Mbak. Negara tidak pernah memberikan kepastian atas kebebasan beribadah umat minoritas di daerah-daerah bagian barat ini. Jadi itu doang yang aku harapin, Pak. Sementara itu, menanggapi desakan publik yang meminta pelaku perusakan di Sukabumi dihukum berat, Kepolisian Daerah Jawa Barat buka suara. Menurutnya, berkas 8 orang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka sudah dilimpahkan kejaksaan untuk dilakukan penelitian lebih lanjutnya. Adapun para tersangka dijerat pasal 170 junto 406 FUK dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Sebelumnya, sejumlah kalangan bereaksi keras mempertanyakan para tersangka yang hanya 8 orang, padahal dilihat dari videonya pelakunya diduga lebih dari 8 orang. Lantas, apa kata Humas Kepolisian Daerah Jawa Barat mengenai hal tersebut? Dan mungkinkah para pelaku juga dapat disangkakan pasal penistaan agama? Jadi untuk perkembangan terakhir, saat ini kami penyidik telah melakukan tahap 1 untuk perkara perusakan yang terjadi di Cidahu. Jadi untuk perkembangannya, statusnya sudah tahap 1, sudah ada penetapan tersangka, dan juga sudah dilakukan
pengumpulan alat bukti, dan sampai sekarang kita sudah tahap 1, Mbak, di Kejaksaan. Kami penyidik tentunya terus melakukan pendalaman dari keterangan-keterangan saksi-saksi maupun dari tersangka untuk menguatkan adanya terhadap tersangka lain yang kita bisa lakukan pendalaman. Para tersangka kita sangkakan pasal 170 KUHP atau 170 KUHP atau 406 KUHP. Ya, untuk perkara kita sangkakan untuk ketentuan sebagaimana unsur-unsur pasal perusakan terhadap barang yang dilakukan oleh tenaga bersama-sama. Jadi perusakan secara massal ya. Untuk 406 ini juga pasal perusakan. Jadi untuk para tersangka kita sangkakan pasal 170 atau 406 KUHP. Untuk ancaman pidana, ketentuan 170 KUHP itu ancaman maksimalnya 5 tahun. Kemudian untuk 406 itu 2 tahun, kurang lebih 6 atau 8 bulan. 9 saksi, tentunya untuk saksi ya nanti dari proses lebih lanjut ya kami bisa aja bertambah ya untuk menguatkan perbuatan atau kejadian peristiwa perusakan itu. Dari 9 saksi-saksi ini tentunya bisa bertambah tergantung nanti dari hasil pengembangan dari proses penyidikan, Mbak. Harus diusut tuntas. Hal-hal seperti ini kan hal-hal yang sensitif. Jadi tidak boleh cuma hanya sekedar di permukaan. Makanya sekali lagi bukan cuma hanya soal pasal, tapi harus menukuk lagi lebih tajam, lebih dalam untuk bisa mendeteksi sebetulnya ada apa di balik ini semua nih. Kenapa tiba-tiba ini harus terjadi? Kami rakyat Indonesia ingin agar pelaku dihukum berat. Peristiwa perusakan yang dilakukan oleh warga terhadap rumah Ibu Nina yang dihuni oleh Pak Yongki dan keluarga sebanyak 9 orang dan sudah berpenduduk sebagai warga desa Tangkil merupakan peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum. Untuk itu saya meyakini proses hukumnya akan berjalan secara objektif. Saya meyakini aparat kepolisian Polres Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi akan bekerja berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang ada, dan saya akan mengawal seluruh proses hukum itu agar berjalan secara baik, objektif, dan tuntas. Pantas saja banyak yang mengecam. Kita ini negara makin lama makin maju, makin modern, kemudian makin demokratis, begitu. Kemudian nilai-nilai norma hak asasi manusia makin tinggi. Kita masuk ke dalam negara yang kemudian mulai beradab, lebih beradab, dan akan kedepannya sangat beradab. Jadi nggak ada lagi yang seperti ini timbul, begitu. Nah kalau ini timbul, ini adalah kemunduran. Nah karena kemunduran tentunya banyak yang mengecam, DPR mengecam, praktisi mengecam, masyarakat mengecam, hampir semua agama mengecam perilaku seperti ini. Di sisi lain, para korban kasus intoleransi dan intimidasi yang terjadi di Sukabumi, yang sebagian besar masih di bawah umur, dikabarkan mengalami trauma hebat. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bahkan harus mengirimkan psikolog untuk membantu pemulihan para korban. Sementara itu, Ketua Komisi Perlindungan Anak mengutuk keras para pelaku intoleransi atas apa yang mereka lakukan. Lantas apa kata kuasa hukum salah satu korban mengenai anak-anak di bawah umur yang mengalami kejadian tak menyenangkan saat melakukan ritual keagamaan di Sukabumi? Sedikit kronologis bahwa menurut keterangan klien kami bahwa mereka sedang melaksanakan retret ataupun bimbingan mental ya. Retret ini bimbingan mental yang kebetulan teman-teman
anak-anak remaja Nasrani yang mengikuti, yang mana para peserta ini rata-rata di bawah umur semua. Jadi pada saat mereka melaksanakan retret, datanglah warga, ada ratusan warga, langsung mempersekusi, langsung merusak pagar, sampai motor klien kami juga dirusak-rusak, dipukul-pukul, diinjak-injak, dan bahkan motor klien kami dibuang ke sungai. Kita bayangkan, anak kecil masih di bawah umur dihadapkan persoalan seperti itu, psikologisnya pasti terganggu. Mungkin nggak sekarang, mungkin efeknya puluhan tahun yang akan datang akan trauma, pasti ada trauma yang mendalam. Nah, sedangkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI ataupun Lembaga Perlindungan Anak Indonesia ataupun Komnas Perlindungan Anak sampai dengan hari ini tidak ada, belum ada pergerakan, belum ada perlindungan untuk anak-anak. Ini juga jadi catatan harusnya. Evaluasi. Kami minta di kepemimpinannya Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto agar kiranya bisa mengevaluasi lembaga-lembaga ini yang menaungi, karena bukan hanya anak kecil, ada juga perempuan. Salah satu yang beredar, yang mengangkat ini kan sebetulnya Bu Rita. Bu Rita itu, Bu Rita Muljono kalau salah, Mularjono kalau salah. Bu Rita pada saat itu membuat video statement yang mana Bu Rita ini adalah pembimbing anak-anak itu. Itu sampai ditempeleng kepalanya, perempuan, umurnya ibu-ibu udah 55 tahun kemungkinan. Bahkan ada anak yang berumur 3 tahun loh di sana. Di saat kejadian itu, retret yang dilakukan terkait dengan kegiatan kerohaniawan itu di bawah umur semua, rata-rata di bawah dari 17. Ya artinya di mana nanti mereka akan memiliki trauma psikologis. Dan ini bisa berkepanjangan karena mereka akan terekam dalam memori mereka melihat ini ada simbol agama dirusak, mereka dikejar, dimaki, dibilang kebun binatang dan sebagainya, itu semua ada di situ. Dan itu pernah disampaikan di salah satu podcast yang disampaikan kemarin ya. Ada salah satu korban kami hadirkan lalu disampaikan bahwa diteriakin anjing gitu, anjing mana kalian gitu kan. Ini kan menurut kami akan menjadi terekam sepanjang hidup mereka gitu loh. Ini trauma gitu. Tindakan kekerasan dan pemberhentian ibadah di hadapan anak-anak, apapun latar belakangnya, adalah bentuk kekerasan psikis terhadap anak. Dan tentunya ini pelanggaran serius terhadap anak. Komnas Perlindungan Anak mengutuk dan mengecam keras tindakan ini. Kepada Polres Sukabumi, kami menuntut untuk ditindak tegas para pelaku, karena tindakan ini adalah tindakan pidana. Dan kami juga menuntut kepada Gubernur Deddy Mulyadi untuk dapat menuntaskan kasus ini agar kejadian ini tidak terulang kembali di masa mendatang. Siapapun yang melakukan kekerasan dan mengajarkan kebencian di hadapan anak-anak, tentunya bukan hanya bangunan yang dirusak. Justru yang dirusak adalah masa depan bangsa ini. Keluarga Fayongki pasti mengalami trauma psikologi. Trauma psikologi juga dialami oleh istri dan anaknya. Untuk itu, tim psikolog dari Pemda Provinsi Jawa Barat hari besok akan turun ke lokasi untuk memberikan bantuan psikologi agar keluarga Fayongki dan anak-anaknya kembali tidak mengalami ketertekanan psikis dan selanjutnya bisa hidup tenang, damai, dan hidup rukun kembali dengan tetangga-tetangganya dan warga di Desa Tangke. Belum selesai kasus intoleransi di Cidahu, Sukabumi, kini muncul kasus serupa di Depok, Jawa Barat, tepatnya di Desa Ciodong. Kali ini sejumlah massa melakukan aksi penolakan pembangunan gereja dengan menggeruduk gedung gereja GBKP Depok di Jalan Pelautan pada saat peletakan batu pertama A. Mereka menuntut pencabutan izin mendirikan bangunan. Aksi penolakan yang dilakukan warga sontak saja membuat heboh usai videonya viral di media sosial. Lantas langkah apa yang dapat ditempuh otoritas agama di Republik ini untuk mengatasi permasalahan kasus seperti yang terjadi di Sukabumi dan Depok yang membuat masyarakat syok? Mohon itu izinnya di studio alam harap dicabut. Dari Sukabumi ke Depok. Memang luar biasa warganya Kang Deddy ini. Luar biasa intoleran. Padahal gereja Batakaro Protestan ini sudah lengkap izin-izinnya loh. IMB ada, izin RT, RW, lurah, camat, lengkap. Tapi ditolak juga. Bahkan warga nuntut agar IMB-nya dicabut. Ada.
Ini realita bangsa kita. Sebagian bangsa kita di Indonesia bagian barat memang masih primitif dan terbelakang. Mau gimana lagi? Kejadian di Depok itu setelah Sukabumi. Jadi sekitar beberapa hari, nggak sampai seminggu dari kejadian Sukabumi, ada gereja GBKP, gereja Batak gereja Batak Karo Protestan itu, mereka sudah lengkap izin-izinnya, Mbak. Ya, izin dari IMB-nya sudah ada, izin dari RT, RW, lurah, camat, lengkap. Pada hari itu mereka, karena izinnya sudah lengkap, mereka melakukanlah seremonial peletakan batu pertama untuk memulai pembangunan. Apa yang terjadi? Mereka digeruduk warga, dan warga menuntut agar supaya IMB-nya dicabut. Bayangin, Mbak. Bayangin. Ini asli, ini udah bukan masalah izin lagi, karena selama ini kalau orang selalu ributkan ini masalah peruntukan rumah, rumah dipakai ibadah, atau masalah ini rumah belum ada izin untuk ibadah, ini izinnya lengkap, Pak. Izinnya lengkap, warga datang beramai-ramai menggeruduk prosesi peletakan batu pertama tersebut, menuntut agar izinnya dicabut. Komen saya yang kelima ini terhadap MUI. Nah, MUI itu dari dulu sampai sekarang mereka itu tidak pernah minta maaf. Sepanjang sejarah mereka hanya pernah minta maaf sekali kepada Presiden Jokowi. Itu saja. Gak pernah kepada yang lain. Bahkan mereka itu cenderung untuk menuntut orang lain minta maaf. Ke Raffi Ahmad pernah menuntut minta maaf. Ke Ahmad Dhani pernah menuntut minta maaf. Ke sana sini nyerang. Kemudian misalkan ada bismillah makan babi, mereka langsung laporkan. Ada orang yang bikin simulasi AI di neraka, mereka langsung. Tapi terhadap masalah-masalah penistaan terhadap agama Islam, mereka tuh bungkam sama sekali. Dalam hal ini mereka ngomong, tapi juga tidak minta maaf. Mereka hanya bilang masyarakat hendaknya jangan terprovokasi sama hal-hal yang seperti itu. Segitu doang. Padahal apa? MUI itu salah satu tugas dan tanggung jawab mereka itu adalah membimbing masyarakat muslim untuk menciptakan perdamaian sesuai dengan Pancasila. Itu tujuan mereka. Ada dalam ADART mereka. Jadi ketika ada masyarakat muslim yang melakukan kesalahan, maka mereka bertanggung jawab atas hal itu. Jadi kalau mereka sudah kadung melakukan kerusuhan, ya MUI minta maaf. Maaf karena kami gagal untuk membimbing masyarakat yang ada di sini. Harusnya begitu. Tetapi MUI tidak pernah minta maaf. Mereka ya ngeluarin komentar, tapi komentarnya sama sekali tidak ada kaitannya dengan permohonan maaf. Ini menunjukkan kesombongan yang luar biasa dalam hati-hati mereka. Karena sebenarnya yang mereka lakukan, yang mereka pikir hanya di wilayah mereka, sebenarnya diketahui oleh satu entire dunia. Masyarakat Indonesia semua tahu. Jadi apa yang mereka lakukan bisa memicu perpecahan di negara kita. Ini agamanya lagi tidur, lagi ngorok. Ya, dia mungkin belum bangun, aku nggak tahu kapan dia bangunnya, mungkin faktor U ya. Jadi nggak ada Kementerian Agama yang harusnya paling bertanggung jawab apabila terjadi gesekan antara umat beragama seperti yang sering terjadi ini. Apakah mereka pernah hadir gitu? Minimal mereka sebagai Islam, sebagai umat Islam sebagai populasi mayoritas di negeri ini, minimal mereka bisa memberikan himbauan. Tampil dong ke publik, bilang, hey warga, hey jamaah, tolong jangan ganggu umat minoritas sedang beribadah, karena Islam tidak mengajarkan demikian. Minimal ngomong dong. Ada nggak anjuran agar tidak mengganggu umat Kristen? Tidak ada. Jangankan dari ustadz atau ulama atau kiai, diam-diam semua. Pemerintah pun tidak ada upaya untuk mensosialisasikan agar, hey, tidak boleh loh mengganggu umat minoritas ibadah apapun alasannya. Ada dua gereja yang buktinya kalau bercerita intoleran, itu dua gereja itu udah bukti ada masuk izin. Yang kedua ini kita sedang mengevaluasi hal-hal apa yang memang menjadi permasalahan sehingga adanya penolakan itu. Tapi kita terus berkoordinasi menyelesaikan masalah ini dan mudah-mudahan akan selesai. Kan kemarin dia udah bilang dia mau evaluasi lagi apa yang namanya disebut sebagai SKB 3 menteri kan begitu. Jadi itu penting juga begitu, karena begini, beribadah kepada Tuhan itu sebenarnya nggak memerlukan izin. Beribadah kepada Tuhan itu nggak memerlukan izin, karena setiap ibadah kepada Tuhan itu pasti arahnya kebaikan. Nggak ada ibadah kepada Tuhan kemudian arahnya ke kejahatan kan. Jadi nggak memerlukan izin. Itulah yang harus diperhatikan. Kita ngomong, yuk!
Kapan? Kita pegang janjinya, kapan? Intinya mulai detik ini, selama evaluasi jika ada penerusan pembangunan, kami warga masyarakat berhak. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.